Aku sedang di pasar ikan, sibuk menjual kepiting ke pelanggan saat aku berbalik dan melihat pria ini mencuri ikan kami. Dengan cepat ia kabur, ku ambil batu mengarahkannya ke pencuri itu, tapi tiba-tiba ada laki-laki muncul dan batunya malah mengenainya. Hei, apa itu? Lepaskan aku. Bukankah seharusnya paling tidak kau minta maaf? Aku melihat sekeliling dan pencuri itu tak terlihat dimanapun. Pencuri itu kabur, kau yang harusnya minta maaf. Tapi laki-laki itu hanya mengerutkan kening lalu pergi. Hai, aku Serena dan aku dibesarkan di sini. Di kota nelayan yang indah ini. Saat aku masih kecil, aku kehilangan ibu dan ayahku di laut, jadi nenek membesarkanku. Kami tak sanggup membiayai sekolahku, jadi aku bantu nenek menjual ikan di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Tapi semua tak selalu mudah. Serena, kau tak apa? Ya, aku hanya berharap orang-orang tak mencuri. Aku tahu, semoga ikan itu lebih bau dan bakal membuat mereka sakit perut. Itu Edward, sahabatku sedari kecil. Orang tua Edward juga nelayan, jadi secara alami kami terkait bersama dan tumbuh tak terpisahkan. Kemudian saat aku dan Edward sedang sibuk tutup, ku dengar suara gumaman dan melihat Pak Aldrich, pengawas penangkapan ikan. Siapa saja yang ketahuan menangkap ikan bas bergaris akan dikenai denda besar. Apa? Dia pasti bercanda denganku. Pak, itu hanya dianggap perburuan liar kalau ditangkap di luar musimnya, padahal tidak. Oh ya? Apa kau punya dokumen resmi yang mengungguli keputusanku? Tidak, kurasa begitu. Dia jelas menyalahgunakan kekuasaannya. Di rumah, ku beritahu nenek semua yang telah terjadi di pasar ikan. Aku tahu itu tak adil sayang, tapi mungkin suatu hari nanti kau bisa belajar menjadi pengacara hebat dan membantu para nelayan lokal. Aku ingin membantu, aku bisa membimbingmu kalau kau mau. Itu brilian. Sejak itu, Edward menepati kata-katanya dan mengajariku. Dia pandai dan sangat sabar dalam menjelaskan banyak hal padaku. Waktu berlalu cepat dan saat aku menginjak 13 tahun, aku naksir berat pada Edward. Tapi aku tak tahu bagaimana perasaannya terhadapku. Aku akan cuci-cuci. Di masa mendatang aku akan selalu berbagi pekerjaan rumah denganmu. Apa maksudnya dengan itu? Apa dia juga punya perasaan terhadapku? Hari berikutnya, saat aku dan Edward sedang makan es krim, beberapa anak datang dan mulai mengolokku. Apa kau tahu kebanyakan makan es krim membuatmu gendut? Oh, tentu kau tak tahu, karena kau tak sekolah. Dia tak perlu sekolah, dia masih jauh lebih pintar dari yang kau bisa. Kenapa kau selalu membelaku? Apa itu karena kau menganggapku sebagai adik? Aku harus berhenti berkhayal. Dia tak punya rasa semacam itu terhadapku. Kemudian saat aku menginjak 17 tahun, sesuatu yang buruk terjadi. Nenek sakit keras hingga meninggal dunia. Saat di pemakaman aku merasa begitu kesepian dengan semua orang dewasa yang ada dan Edward tak terlihat dimanapun. Saat semuanya sudah beres, Om Leon berkata dia akan membawaku tinggal dengan keluarganya di kota. Aku harus beritahu Edward, tapi saat aku sampai ke rumahnya terkunci. Jadi dengan cepat ku selipkan catatan dengan alamat omku di bawah pintunya, kemudian pindah ke kota. Segera saat kami memasuki rumah besar itu, Tante Clara dan Rachel sudah ada di sana merengut. Oh, bisa kau cium bau busuk ikan? Tolong, pakailah parfum. Cukup, kalian akan membuat Serena merasa diterima di sini. Tolong siapkan kamar yang baik dan semua yang dibutuhkan Serena. Oh, bukan awal yang baik. Tapi kemudian Om Leon harus pergi dinas bisnis dan meminta Tante Clara untuk mencarikanku tutor karena dia khawatir pergi sekolah akan membuatku kaget. Aku sangat bersemangat untuk akhirnya belajar dan mengejar impian pengacaraku. Namun, semua tutor yang Bibi Clara carikan buruk sekali. Malah aku yang harus mengajari mereka hal yang sederhana. Sementara Bibi Clara menghujaniku dengan tugas untuk dijalankan. Tiba-tiba, kulihat sekelebat anjing dan anak laki-laki. Lalu brak! Dasar kau idiot! Bagaimana aku bisa bersepeda pulang dengan lutut terluka? Kau dengar ini, Rex? Bagaimana dia akan pulang bersepeda? Maaf, aku akan mengantarmu pulang. Kuterima tawarannya, terutama karena aku tak punya banyak pilihan. Berapa nomormu? Wah, itu langkah yang cepat. Jangan berkhayal. Aku butuh andai kuputuskan untuk menuntutmu. Cowok itu, Henry, akhirnya berhenti main-main dan memberiku nomornya. Saat kami tiba di rumah besar itu, kulihat sosok yang tak asing. Edward! Aku tertati-tati dan melingkarkan lenganku di tubuhnya. Siapa kau? Sebelum aku bisa merespon, Henry mengangkat bahu kemudian pergi. Edward kemudian memberitahuku semua kejadian tragis yang terjadi padanya. Ayahku membuat keputusan buruk melakukan pemancingan dengan dinamit. Penjaga pantai menangkapnya, tapi saat dia mencoba kabur, kapalnya menabrak karang. Kami harus pindah ke kota ini untuk perawatannya. Untungnya aku dapat beasiswa kuliah di sini, jadi aku bisa belajar dan juga merawat ayah. Aku sangat menyesal butuh waktu lama sekali untuk menemukanmu. Tak apa, aku mengerti. Itu semua terdengar mengerikan. Bagaimana denganmu? Jadi kau tinggal di rumah besar itu sekarang? Apa cowok itu tadi pacarmu? Henry? Oh, tidak. Dia hanya... Baguslah, karena ya, aku ingin memberitahumu kalau aku merindukanmu dan aku mencintaimu, Serena. Tapi kau bilang aku hanya adik bagimu. Aku masih 13 tahun, aku tak paham perasaanku saat itu. Tapi sekarang aku tahu. Serena, tak ada dirimu di sisiku membuatku sangat hampa. Maukah kau menjadi pacarku? Kami mulai pacaran dan ada Edward di sisiku rasanya begitu hebat. Aku mengeluhkan tentang tutorku yang buruk sekali ketika Edward menyarankan dia saja yang jadi tutorku. Itu ide yang bagus.
Kau hanya perlu siapkan CV yang buruk supaya tanteku mempekerjakanmu. Dan itu berhasil. Aku tak berharap kau bisa maju lebih jauh dengan yang satu ini. Dia agak dungu. Ada apa dengan kalian berdua? Dia tak suka ada aku di sini. Di tengah-tengah pelajaran, Edward mendapat panggilan dari rumah sakit memintanya untuk segera membayar tagihan ayahnya sebelum kondisinya makin parah. Aku sedang menenangkannya saat Rachel menerobos masuk. Serena, ambilkan aku es. Oh, hai yang di sana. Keluar! Siapa itu? Rachel, sepupuku. Edward sepertinya teralihkan setelahnya. Kurasa dia sedih mengenai ayahnya. Dia menyuruhku melanjutkan latihan soalku dan pergi ke kamar mandi. Aku selesai dengan pekerjaan itu tapi Edward masih belum kembali. Apa dia tersesat di rumah besar ini atau apa? Aku pergi mencarinya dan kaget melihat dia dan Rachel dengan senang tertawa bersama. Hai, Serena, aku cuma mengambil air. Aku mengacuhkan Edward dan lanjut belajar sendiri. Apa kau cemburu? Aku hanya bersikap sopan. Sial, dia tahu aku tak bisa marah padanya saat dia tersenyum padaku seperti itu. Tapi saat kami lanjut belajar, aku tak bisa benar-benar hilangkan perasaan tak nyamanku. Tapi kemudian di hari berikutnya aku sedang menunggu untuk belajar dengan Edward saat Edward tak akan datang hari ini. Apa? Aku bertanya kenapa padanya, tapi dia hanya berjalan pergi. Saat dia pergi, ku dengar dia meminta pelayannya membawakan buah-buahan untuk Rachel dan tutor barunya. Hah? Sejak kapan Rachel punya tutor? Merasakan ada yang tak beres, aku menyelinap ke ruangan Rachel dan melihat Edward. Serena, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Oh, apa menguntit jadi hobi barumu sekarang? Aku memandang Edward, tapi dia hanya duduk terdiam, jadi aku berlari pergi dengan mata berkaca-kaca dan hati yang luka. Edward berusaha menelponku, tapi kuacuhkan saja. Malam itu dia mengirimiku pesan dan bersikeras menungguku. Aku ingin mendengar penjelasannya, tapi masih sangat marah padanya. Serena, aku mohon, tantemu bilang padaku aku tak bisa lagi mengajarimu dan memintaku menjadi tutor Rachel saja. Aku butuh uang itu untuk perawatan ayahku. Tak bisa kutolak jumlah uang ini. Tantuku ini memang tukang sihir. Aku sangat menyesal, aku lebih memilih mengajarimu. Kau satu-satunya gadis untukku, tapi aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini, jadi mari kita rahasiakan hubungan kita. Oke? Itu bukan masalah besar ya kan? Akulah yang dia inginkan, bukan Rachel. Hari ulang tahun Edward sebentar lagi dan kami akan kencan di restoran ini hari ini. Aku sangat bersemangat saat ponselku berbunyi. Maaf sayang, ada sesuatu yang terjadi. Aku tak bisa datang. X. Itu pasti hal yang sangat penting untuknya hingga membatalkannya seperti itu. Tapi di perjalanan pulang, aku melewati restoran lain dan tak bisa mempercayai mataku. Edward dan Rachel duduk bersama. Kemarahan menguasai diriku dan sebelum bisa kuhentikan diriku sendiri, aku menyerbu masuk. Edward, teganya kau! Astaga, ada apa denganmu? Dia bahkan bukan tutormu lagi. Tanya dia berapa lama dia sudah mengenalku. Aku ini cuma tutormu. Itu saja. Aku tak bisa percaya ini, jadi aku bergegas pergi. Aku merasa seperti orang bodoh karena pernah percaya kebohongannya. Sambil berlari menangis, aku menabrak Henry. Kau terlihat seolah baru saja diputuskan. Hehehe. Kesedihanku tak lagi terbendung, jadi aku mulai menangis lebih keras. Itu bukan aku. Aku tak melakukan apa-apa. Tolong berhentilah menangis. Apa ada yang kau inginkan? Apapun. Bagaimana kalau akuarium? Ternyata akuarium adalah yang kubutuhkan. Melihat ikan itu sangat menenangkan dan Henry ternyata sangat menyenangkan bersamanya. Orang tuamu pasti sangat santai menghadapimu. Tidak, ibuku yang pengacara justru kebalikannya. Oh wow, itu keren. Itu mimpiku untuk menjadi pengacara. Benarkah sekolahku sedang mengadakan wawancara kursus dasar hukum? Kau sebaiknya mendaftar. Kursus dasar hukum ya? Apa sebaiknya aku coba? Aku sampai di rumah merasa lebih baik, tapi Tante Clara tak mau membiarkan aku sendiri dengan rutinitas mengejeknya. Kau anak manja. Tak lama lagi usiamu 18 tahun dan aku bisa lepas tangan darimu. Aku sudah muak. Jadi kuputuskan untuk mendaftar program yayasan yang disebutkan Henry. Waktunya fokus ke cita-citaku tanpa gangguan lebih lanjut. Aku belajar giat dan pergi ke perpustakaan untuk materi. Henry menawarkan bantuan dan meskipun kadang aku masih menganggapnya kekanakan, dia sebenarnya cukup pandai dan tahu banyak soal hukum. Suatu kali Henry mengundangku datang menyaksikan tim debatnya. Hanya saja saat aku datang dan bicara ke Henry, kulihat Edward masuk. Ayahku masih sakit, tapi ternyata kau di sini. Bersamanya, Serena bisa pergi kemanapun yang dia suka. Tak apa, Henry, biar ku tangan ini. Rachel itu hanya temanku. Aku mencintaimu, bukan dia. Aku hanya perlu menghasilkan uang yang cukup. Kemudian aku akan mengakhiri kekacauan dengan Rachel selamanya. Apa yang dilakukannya masih sulit diterima, tapi dia berada di situasi yang sulit. Aku akan jadi pacar yang buruk jika tak mendukungnya, ya kan? Terlepas dari semua drama ini, aku sudah belajar dengan giat dan sekarang waktunya untuk wawancaraku. Hanya saja di perjalananku ke sana, kulihat ada wanita yang membentak dua siswa. Lihat kemana arahmu pergi, kalian idiot. Permisi, tapi ini tempat penyeberangan pejalan kaki. Dengan demikian kesalahan pengemudi karena tidak berhenti. Beraninya kau bicara hukum padaku, kau anak kecil, apa kau tahu siapa aku? Tapi saat semua orang mulai bergumam, dia tak punya pilihan lain kecuali berkendara pergi. Apa yang terjadi? Ku jelaskan padanya dan menunjuk mobil wanita itu. Dia tak berkata apa-apa, tapi terlihat cukup kaget. Kami kemudian pergi wawancara, tapi saat ku beritahu asisten itu namaku, dia tersenyum dan berkata, kau tak perlu mengantri.
Bu Shelton terkesan dengan profilmu, jadi dia ingin mewawancaraimu sendiri. Lebih baik kalau kau mengikuti prosedur yang benar. Aku agak bingung, tapi Henry lebih tahu daripada aku. Akhirnya aku menjalani wawancara dengan orang lain, dan aku lolos. Yeay! Sejak itu aku belajar giat dan Henry sangat membantuku. Di hari pertama ujian lisan, dia bahkan datang untuk mendukungku. Hanya saja, segera saat aku masuk ke ruangan, kulihat wanita kasar itu berdiri di sana. Tunggu, dia adalah jurinya! Rasa gugup menggeliatiku, tapi aku tetap tenang dan mengerjakan ujian dengan baik. Tapi setelahnya, dia menghampiriku. Jangan harap kau dapat kelulusan dariku. Kau anak yang manipulatif, merayu anakku untuk masuk ke kampus ini. Hah? Anaknya? Siapa? Ibu tak bisa lakukan itu. Ujian ini direkam. Mereka akan tahu kalau ibu hanya berprasangka. Aku tegaskan kau putus hubungan dengan penipu ini sekarang juga. Dia mempermalukanku di depan kerumunan dan berusaha menodai reputasiku yang sempurna. Tidak, dia tidak begitu. Dia hanya mengatakan kebenaran. Oh, dan hari itu, aku sengaja memanggilnya untuk wawancara, tapi ternyata kau ikut campur. Dan sejak itu, ular ini mengikutimu kemanapun. Jadi akhiri ini sekarang juga, atau pergilah. Jadi wanita ini Bu Shayden? Dan parahnya lagi, dia adalah ibu Henry? Tiba-tiba Henry meraih tanganku dan menuntunku keluar dari sana. Beraninya kau! Kau ini tak tahu diuntung dan manja. Aku hanya mengadopsimu supaya seseorang mengurusku di hari tuaku. Tapi kau tahu tidak? Kau tak akan pernah jadi anakku. Jangan lupa untuk meminum obat ibu 2 kali sehari. Melihatnya balas bicara ke ibunya hanya untuk membelaku, aku tak tahan, kecuali bertanya, Henry, kenapa kau begitu banyak membantuku? Itu karena ibu yang salah, dan melihatmu ditekan seperti itu membuatku sakit sekali. Kenapa, Henry? Karena aku sangat menyukaimu. Biarkan aku ada untukmu. Henry, ibumu tak seharusnya bicara padamu seperti itu, tapi dia hanya marah karena peduli padamu. Kau sebaiknya bicara padanya. Aku sangat berharap semuanya akan membaik di antara mereka. Henry mengantarku pulang dan sekarang yang bisa kupikirkan hanyalah pernyataan cintanya. Jujur saja aku memang punya perasaan ke Henry, tapi bagaimana dengan Edward? Bagaimana dengan tahun-tahun yang kami habiskan bersama? Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Edward meminta untuk bertemu. Kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan hal ini. Sementara menunggu Edward memesan es krim, aku mendapat pesan dari Henry, mengatakan dia menuju ke tempatku untuk berita yang baik. Aku memintanya menjemputku saja. Ini mengingatkanku pada desa nelayan kita di musim panas dan membeli es krim di penghujung hari yang terik. Aku mencintaimu, Serena. Aku selalu mengenang memori kita bersama setiap hari. Edward, sebenarnya ini tak akan berhasil. Kurasa kita sebaiknya berhenti saling bertemu. Apa? Kenapa? Aku segera menyadari kalau ada yang salah dengan hubungan kita. Aku hanya tak punya keberanian untuk menghadapinya. Kita punya persahabatan spesial yang kuhargai dan kujaga. Tapi kurasa sudah waktunya menerima kenyataan bahwa kita tak ditakdirkan untuk satu sama lain. Selamat tinggal Edward, kuharap yang terbaik bagimu dan Rachel. Saat aku keluar dari sana, kulihat Henry menungguku dan aku langsung merasa lebih baik. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Ibu minta maaf atas yang ia katakan saat sedang emosi dan bilang aku selalu akan jadi anaknya yang sejati. Henry, itu berita yang menggembirakan. Tepat saat itu ku terima sebuah pesan dari Bu Shayden. Serena, aku minta maaf atas perilakuku. Aku sangat senang Henry mengenal calon pengacara yang sangat bijaksana sepertimu. Sepertinya semua akan berjalan dengan baik. Aku sampai di rumah, tak menyangka akan melihat Rachel menangis. Ibu, buatlah dia pergi. Ini semua salahnya. Beraninya kau mempengaruhi Edward. Dia berhenti membimbing Rachel dan sekarang Rachelku sayang kebingungan. Aku akan tetap mempekerjakan tutor buruk untukmu dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kau menyerah. Jadi begitu. Jadi Om Leon menahan uang saku Rachel dan mengambil kartu kredit Tante Clara. Dia juga membuat mereka meminta maaf padaku. Kukatakan padanya mengenai penempatan beasiswaku dan Om Leon sangat senang untukku. Lalu menawarkan menyewakanku apartemen dekat kampus. Sudah waktunya menjalani mimpiku. Sekarang hanya ada satu hal untuk dilakukan, mengajak Henry mengunjungi kampung halamanku bersamaku. Tempat ini tampak tak asing bagiku. Kurasa aku kesini saat anak-anak. Ya, ada anak perempuan aneh yang melempar batu padaku kemudian marah-marah. Aku tiba-tiba menyadari Henry adalah turis yang kutemui saat usiaku 10 tahun. Iya, itu aku. Henry terlihat terkejut, kemudian tiba-tiba mendekapku. Kurasa beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Annyeonghaseyo, aku Minji dari Seoul. Apa kalian percaya teori konspirasi itu nyata? Karena aku percaya. Sebelum kuberitahu kalian cerita paranormalku, silakan like dan subscribe. Tak banyak yang bisa diceritakan tentang diriku. Aku ini pemalu dan introvert, tapi yang terpenting aku punya ambisi besar terhadap webtoon. Kategori horor. Ini cukup unik, bukan? Aku tak tidur semalaman untuk itu. Ayo berlutut di lorong selama 30 menit. Sekarang juga. Oh, sial. Si Sera Minji melakukannya lagi. Dia ingin menakuti seluruh kelas dengan gambar-gambar jelek itu atau semacamnya? Jelek? Ya, tapi tak sejelek nenekmu. Seluruh kelas terkesiap mendengar kata-kataku yang tak sopan. Tapi itu salah cewek itu. Salah Subin duluan. Tak peduli seberapa besar investasi yang kukeluarkan,
Akhirnya hanya jadi kesempatan lain bagi Subin dan pengikutnya untuk menertawakanku. Dan ya, berkat kemampuan komunikasiku yang buruk, tak seorang pun mau jadi temanku. Ya, kecuali Hajun, teman masa kecilku. Dia selalu baik padaku. Belum lagi dia tampan, ramah, dan pintar. Kalian bisa tahu kalau aku naksir dia, kan? Tapi tentu saja aku tak punya nyali untuk memberitahunya. Suatu hari aku sedang bersepeda berkeliling saat tiba-tiba aku lihat brosur dari penerbit Blackwood, penerbit terbesar di webtoon. Mereka sedang mencari kolaborator komik. Oh wow, bisa kukirim milikku ke mereka. Tapi apa aku punya peluang? Aku yakin kandidatnya jauh lebih berbakat dariku. Kurasa aku sebaiknya berhenti berkhayal. Tepat saat itu seorang anak yang bermain skate menuju arahku. Aku berhasil menghindarinya tapi akhirnya menabrak pagar trotoar. Kurasakan diriku melayang di udara, lalu semuanya jadi gelap. Saat kubuka mata, aku dapati diriku berada di ranjang rumah sakit. Ibu dan ayahku ada di sampingku. Mereka terlihat seakan tak percaya. Kemudian menangis. Minji, sayang, akhirnya kau tersadar juga. Terima kasih Tuhan, kau berada dalam keadaan koma sebulan penuh. Kami sangat khawatir. Tunggu dulu. Aku koma selama sebulan penuh? Apa aku begitu serius terluka? Butuh beberapa hari untuk pulih dan memproses semua ini sebelum bisa kembali bersekolah. Tapi anak-anak ini bahkan tak menyadari aku melewatkan kelas selama sebulan. Tapi tiba-tiba seseorang memeluk punggungku. Subin? Kau di sini, Uri Cinggu. Ayo kita belanja hari ini. Gaun yang kau pilihkan baru-baru ini sangat sempurna untuk kencanku. Gaun apa? Apa aku berteman dengan para cewek jahat ini sekarang? Dan tak hanya mereka, semua orang sepertinya mendadak bersikap ramah padaku. Mereka memberiku cookies, membawakan nampan makananku, dan bahkan meminjamiku buku. Itu aneh, tapi cukup menyenangkan. Kecuali satu-satunya orang yang kupedulikan mengacuhkanku begitu saja. Hei, Hajun, tunggu. Apa kau baik-baik saja? Aku tak apa, toh itu bukan urusanmu. Oh, aku cuma mau tahu kabarmu. Apa mungkin hari ini bisa lebih aneh lagi? Dan memang, saat aku pulang, aku tiba-tiba menerima sebuah email dari penerbit Blackwood. Selamat. Komik digitalmu sekarang resmi diterbitkan di website kami. Untuk merayakan kesuksesanmu, silakan datang ke kantor kami besok. Hah? Apa ini prank? Dengan cepat kuperiksa dan ternyata bukan. Komikku benar-benar menjadi tajuk utama. Tapi bagaimana bisa? Kukumpulkan semua keberanian dan pergi ke penerbit. Selangkah masuk dan aku terkesima dengan semua fasilitas. Semua begitu baru bagiku. Tapi kemudian, sekelompok orang berkerumun di sekitarku dan mengoceh tanpa henti padaku. Seolah mereka sudah mengenalku sebelumnya. Ya, grup cowok favorit kita BOF, Boys Over Flowers mengadakan konser malam ini. Para opa ini membuat hati imoku ini berdebar tak karuan. Hei, kau sebaiknya ikut kami. Ini akan seru sekali. Oh, tapi bukankah para cowok itu hanya lip sync dan menari dengan setengah hati? Aku bahkan mendengar orang-orang berkata buang-buang uang datang ke konser mereka. Guys, apa aku salah berucap? Tiba-tiba, bulu kuduku berdiri. Ada tangan seseorang melingkar di pinggangku. Bubuku ada di sini. Mesum! Aku berbalik dan menamparnya di wajah. Oh, kenapa kau lakukan itu? Itu aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kau menyentuhku? Apa kau serius? Tunggu, apa kau masih ngambek denganku? Apa? Aku minta maaf, oke? Sekarang pacarmu ini siap untuk dipeluk. Pacar? Terakhir kali yang kutahu aku masih sangat naksir Hajun. Bagaimana bisa aku memilih si Dendi ini? Cowok itu sangat menempel. Dia tak mau tinggalkanku sendiri barang sejenak. Apa kau tak punya pekerjaan untuk dilakukan? Pekerjaan? Aku ada. Aku merawat karya seni di hidupku. Kamu? Tentu saja. Dia juga terus memaksa melihat draft webtoonku untuk membantuku memolesnya. Bantu pantatku, dia cuma mengacaukannya. Belum lagi semuanya benar-benar baru bagiku, tapi semua orang bersikap seolah aku sangat terbiasa dengan semua ini. Ini tak terasa benar. Kemudian di hari itu kuceritakan pada orang tuaku tentang hal ini dan mereka bilang kata dokter memang ada kemungkinan hilang ingatan dikarenakan cedera otak. Masuk akal. Tapi kenapa mereka semua sepertinya gelisah? Selama beberapa hari berikutnya aku coba mengatasi kehidupan baruku, meskipun itu sama sekali tak masuk akal. Misalnya sekarang aku mendapatkan tempat duduk favoritku di kantin. Kalian para kutu buku duduk di tempat Minji. Pindah. Dan sepertinya sekarang aku punya hobi baru, membolos sekolah. Ada masalah apa? Kau sudah melakukan ini berulang kali sebelumnya. Kenapa aku bahkan melakukan ini? Hajun di sisi lain tetap menjaga jarak denganku. Hingga hari ini kami ada diskusi tugas. Ku coba memecah suasana, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Kenapa kau di sini? Selama sebulan penuh kau mencampakkanku untuk bergaul dengan teman-teman kerenmu. Dan sekarang kau tiba-tiba ingin berbicara denganku lagi? 1 bulan? Apa maksudmu? Kau tiba-tiba berubah 180 derajat dan menjadi si pencari perhatian. Kau bahkan lakukan prank bodoh kepada para cewek jahat itu dan membuat mereka memujamu sebagai pemimpin mereka. Tapi aku sedang koma selama sebulan penuh. Kau bercanda ya kan? Tidak, untuk apa aku bercanda seperti itu? Kalau begitu siapa Minji yang kulihat setiap hari di sekolah selama sebulan? Apa dia mengatakan aku berada di satu tempat secara bersamaan? Bagaimana itu mungkin?
Hajun muncul dengan sekumpulan teori konspirasi kemudian menyimpulkan kalau ada seorang penipu dan dia telah menggantikanku selama aku berada di rumah sakit. Itu masuk akal, tapi juga aneh di waktu yang sama. Melihat betapa paniknya aku, Hajun dengan lembut menenangkanku mengatakan dia akan membantuku menyelesaikan ini. Aku tahu dia masih peduli padaku jauh di lubuk hati. Sementara kami berdiskusi, Subin dan pengikutnya datang menyela kami. Hei Miji, apa yang kau lakukan dengan si kutu buku ini? Ingat pertemuan grup kita hari ini dengan cowok SMA Ansan? Pertemuan? Oh tidak, kurasa aku tak bisa. Tentu saja dia ingat. Boleh aku ikut? Aku akan diam saja. Baiklah, sekarang bergegaslah. Shh, apa rencanamu? Penipumu itu pasti sudah tahu pertemuan ini, jadi dia mungkin ada di sana. Ini kesempatan kita untuk menangkapnya. Tapi penipu itu tak bisa ditemukan dimanapun. Sementara aku terjebak dengan para cowok yang terobsesi diri mereka sendiri. Mana gayamu, Minji? Perkenalkan dirimu. Oh, hai, aku Minji. Kalian bisa panggil aku Sugar Minji. Karena aku manis seperti pai dan kalian pastinya ingin mencoba. Seluruh ruangan hening terdiam. Kau cewek yang tak bisa menggoda. Pantas saja aku tak bisa mengencani siapapun. Semua orang menertawakanku. Untungnya Hajun meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Di sini jauh lebih baik. Tapi aku tak bisa memikirkan bagaimana hidupku berubah karena penipu itu. Kau tak apa? Jangan paksa dirimu ke bentuk yang tak sesuai dengan dirimu. Kau istimewa karena siapa dirimu. Dan aku lebih suka dirimu yang ini daripada penipu itu. Bisa kurasakan sesuatu yang bergejolak dalam perutku. Aku sangat lega aku selalu punya dia di sampingku. Pagi berikutnya, Subin dan pengikutnya tiba-tiba datang meminta maaf karena menertawakanku. Tapi kenapa? Bukankah kau kembali kemarin malam dan marah pada kami? Menyuruh kami untuk meminta maaf padamu di depan umum hari ini? Aku begitu? Jadi peniruku memang datang ke karaoke. Apa dia dengan sengaja mengikutiku? Kemudian di hari itu aku pergi memberitahu Hajun soal ini. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Maksudku dia berusaha untuk membelamu, ya kan? Aku tak tahu, itu pasti bagian dari rencananya atau apa. Aku harus menemukannya segera. Tiba-tiba aku mendapat pemberitahuan dari live streaming para cewek jahat itu di kafe. Wow, coba tebak siapa ini guys? Oh, ternyata gadis kecil kaya kita ini seorang pelayan. Dan dia berani memandang rendah kami selama ini. Mereka mengarahkan kameranya ke arah gadis miskin yang mereka bicarakan itu. Dan dia terlihat persis sepertiku. Itu dia. Aku dan Hajun segera bergegas ke kafe dan melihat Subin dan penipu itu hendak saling terjang. Ada apa ini? Minji? Apa? Kenapa ada dua Minji? Ini hantu! Guys, lari! Kau? Siapa kau? Dan kenapa kau berpura-pura menjadi aku, kau penipu? Minji, akhirnya kita bertemu. Aku saudara kembarmu. Minha, saudara? Apa kita berhubungan darah? Tapi ibu dan ayah tak pernah memberitahuku aku punya saudara yang lama hilang. Karena kau diadopsi. Mereka tak tahu kau punya saudara kembar yang baru saja diadopsi sebelum dirimu. Kau bohong. Aku tak bohong. Aku juga tak tahu soal ini hingga ibuku berada di penghujung usianya. Ibu sudah lama sakit, jadi suatu hari dia memanggilku datang ke tempat tidurnya. Memberitahuku kebenarannya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelahnya aku datang mencarimu, tapi kau sudah berada di rumah sakit saat itu. Kau memang terbangun setelah operasi, tapi begitu kau melihatku, kau langsung mengalami kejang dan kembali koma. Aku dan orang tuamu setuju bahwa yang terbaik bagimu jika aku tetap menjauh dan menunggu hingga kau benar-benar pulih. Sementara kau memutuskan untuk menjalani hidup untukku? Percaya atau tidak, aku sebenarnya ingin tahu seperti apa saudara kembarku yang telah lama hilang. Bagaimana keadaannya? Ternyata kau adalah artis komik yang sangat berbakat, tapi kau selalu merasa tak nyaman. Dan kau juga tak berhubungan baik dengan anak-anak di sekolah. Jadi aku ingin membantumu, mengirimkan rencana webtoonmu, bekerja di penerbit, dan memperbaiki kendaraan para cewek jahat itu. Aku hanya mengikuti arus dan akhirnya malah terlalu larut. Sungguh, apakah juga terlalu dengan mengencani sembarang cowok atas namaku juga? Dan bagaimana dengan sekolah? Apa orang tuaku setuju dan membiarkanmu menggantikanku? Itu ideku dan aku membujuk mereka. Mereka hanya khawatir tentangmu. Aku tak meminta satupun dari ini sejak awal. Berkat dirimu sekarang aku menjadi orang asing di kehidupanku sendiri. Kau senang sekarang? Kemudian aku berlari pergi, tak pernah ingin melihatnya lagi. Tetap saja, bagian terburuknya orang tuaku berbohong padaku. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak memberitahuku kalau aku diadopsi dan kalian biarkan orang asing menggantikanku? Apa kalian sungguh melihatku sebagai anak kalian? Minji, sayang, tentu saja kau anak kami. Tak ada yang bisa mengubah itu. Kami takut kalau kau akan sedih jika mengetahui kau diadopsi. Kami mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan. Ini terlalu berat untuk dijalani, tapi aku harus kuat dan tetap fokus. Tapi segera bisik-bisik sampai ke telingaku. Apa kau perhatikan Minji akhir-akhir ini berbeda? Dan bahkan agak sedikit membosankan. Di mana Minji nakal kita yang biasanya? Hei, apa kau rasakan aura buruk dari Minji akhir-akhir ini? Entah kenapa dia kembali jadi kutu buku cemberut dan menyeramkan lagi. Astaga, kenapa semua terus membandingkanku dengan penipu itu? Hei, kau baik-baik saja? Tidak, semua orang sepertinya menyukai Minha dan dia baru di sini selama 1 bulan.
tapi tak ada yang peduli denganku. Aku peduli tentangmu. Kau selalu punya aku, temanmu yang tampan ini siap membantu. Terserah katamu, jika dipikir-pikir saudaramu hanya bermaksud baik. Terlepas dari caranya, dia hanya ingin membantumu lebih terbuka dan memperlihatkan bakat terpendammu ke dunia. Apa yang Hajun katakan membuatku berpikir malam itu. Mungkin dia benar. Jika bukan karena dia, webtoonku yang baru akan selamanya terkunci dalam iPadku. Lagi pula, dia hanya menganggapku sebagai keluarga. Aku harus menemuinya sekarang. Hei, aku datang untuk minta maaf. Aku bisa lihat maksudmu baik, dan aku malah bersikap tak tahu berterima kasih. Aku minta maaf. Dan juga terima kasih, Yoni. Tak ada yang perlu dimaafkan. Itu salahku karena bertindak sendiri dan membiarkan diriku sendiri jatuh hati dengan Siwoo. Aku belum memberitahunya, tapi aku akan cari kesempatan itu. Maaf karena menyeretmu masuk dalam urusanku. Aku melompat ke dalam pelukannya dan merasakan air mata bahagia mengalir di pipiku. Setelah reuni penuh air mata itu, kami habiskan berjam-jam bertukar kabar satu sama lain. Rasanya seperti membaca pikiran, pasti karena ikatan saudara kembar ya? Aku bahkan mengundangnya ke rumahku dan kami menghabiskan waktu yang menyenangkan. Selama beberapa hari, aku hanya fokus pada webtoon dan mengenal diriku sendiri dengan baik. Dengan bantuan Hajun, aku sekarang lebih nyaman dan percaya diri berbicara dengan orang lain. Suatu hari di penerbit, saat aku sedang istirahat dan ngobrol, ada kolega yang bergegas masuk. Miji, apa kau sudah dengar berita? Webtoonmu menang hadiah utama penghargaan komik. Komik? Penghargaan paling terkenal di dunia webtoon? OMG, aku sedang mimpi ya? Kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Aku sedang merayakan dengan kolegaku saat entah dari mana, Siwoo menyeretku keluar. Kau sebaiknya umumkan aku sebagai rekan penulis. Aku membantumu dengan sketsa, naskah, pewarnaan, ini dan itu. Ingat? Apa? Kau hanya mengacaukannya? Apa kau bahkan tahu ceritanya itu tentang apa? Sayang, jangan menentangku. Kalau tidak, aku akan memberitahu direktur alias ayahku untuk mendepakmu. Dan oh ya, kita putus saja. Maaf? Kau sungguh mengira aku menyukaimu? Oh, yang benar saja. Aku hanya melakukannya karena webtoonmu, sayang. Si Dendi sialan ini. Aku tahu dia tak berguna, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Kemudian ku beritahu Minha semuanya, dan dia patah hati dan memintaku untuk membantunya menyelinap ke kantor Siwoo. Jadi kulakukan itu. Siwoo, kumohon jangan tinggalkan aku. Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Oh, itu akan sulit karena aku ini sangat menarik. Tapi kau harus melepasku, kau tak punya apapun untuk kau tawarkan. Aku sudah tahu kau tak mencintaiku, tapi aku mencintaimu. Dan aku sudah memberi mantra cinta padamu. Kau akan selamanya kuhantui. Kemudian Minha pingsan, jatuh ke lantai. Si kucing penakut Siwoo itu panik. Hei, kau tak mati kan? Tiba-tiba lampu mati. Apa yang sedang terjadi? Lampu kembali menyala dan cowok itu berhenti berteriak hingga dia melihat aku. Hai sayang. Apa? Kenapa? Siapa kau? Kau tak mengenaliku? Ini aku, Minji, dalam wujud roh. Menjauhlah dariku. Setelah semua hal buruk yang kau lakukan padaku, Kumohon. ikutlah denganku dasar kau licik. Mana? Ke sisi yang lain. Dia sangat ketakutan, matanya menjadi putih, kemudian dia pingsan. Pantas kau terima. Dan biar ku perkenalkan timku dengan Minha, yang seharusnya menang Oscar untuk penampilan itu. Dan Hajun dibalik efek pencahayaan. Tak mengira hal itu, bukan? Setelahnya, Siwoo terus bersikeras aku ini adalah kekuatan spiritual yang menghantui tempat ini. Kemudian akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Dan tentu saja, aku mendapat hak cipta penuh atas webtoonku dan layak menerima penghargaan komik. Karirku baru saja dimulai saat kuputuskan untuk melanjutkan bekerja di Blackwood. Ibu dan ayah juga memutuskan untuk mengadopsi Minha ke keluarga kami. Dan kami akhirnya bisa bersama. Itulah keajaiban yang ingin kuberitahukan ke kalian. Peristiwa tak terduga ini mengubah hidupku menjadi lebih baik. Kesempatan tak datang dua kali ya kan? Kau harus meraihnya. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya, apa kalian punya kejadian tak terduga yang mengubah seluruh hidup kalian? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Tunggu dulu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk sosok diriku dulu yang pemalu. Hajun, aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Kejadian di masa lalu membuatku berpikir, jika aku tak mulai mengatakan apa yang kurasakan saat ini, mungkin aku nyesal nanti. Jadi, Kim Hajun, aku menyukaimu. Sangat suka. Akhirnya butuh waktu selama itu bagimu. Saat kau berada di rumah sakit, kau bukanlah Minji yang kukenal. Yang membuatku panik membayangkan bagaimana jika aku tak bisa melihatmu yang sesungguhnya lagi. Sungguh menenangkan kau masih ada di sini, karena aku juga sangat suka padamu. Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol.
Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie, dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat. Hanya opini ayahku bahwa Wanita seharusnya lembut dan manis. jadi, dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya. Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar. Tak ada waktu. Di balik pakaian balap, tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat, tapi akhirnya menyerah. Jadi, disinilah aku, dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, kukerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Nati. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau, sementara itu kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu, jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku! Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam?
Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi, kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasemu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, kuinjak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana. Nyaris saja. Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini. Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh, malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson. Kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan. Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang kucari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku. Tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan, sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas, Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting. Lihatlah kau, sungguh kacau.
Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin. Semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada. Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam. Dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu. Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pra-pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyelah. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil risiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir tetapi tetap menyemangatiku. Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Feve. Silahkan like dan subscribe.
Hidupku ekstra spesial karena aku punya dua negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulambaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua. Untungnya aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, kudengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, kukira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita. Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku. Frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Fei, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai. Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat. Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman.
Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah. Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi, Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, ku beritahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir, tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan, tapi jangan khawatir, rahasiamu aman denganku, kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan menekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke mereka untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu, jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik, segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil, dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku, dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo, Faye. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Li, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya, dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku. Terima kasih memberikan putraku kesempatan dan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan vas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas? Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya.
Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Fei, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan. Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Fei. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian. Yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat. Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok geng berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya. Si Kodi itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Wahahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Kodi menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku. Dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu. Lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animator, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Kodi. Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun.
Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang, kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka lah Dona, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik. Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu bel terakhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku pulang cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati. Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pai apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu mari kita mulai dengan Jet. Besoknya aku langsung beritahu Troy dan Kera rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir. Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntitku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari, dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan. Andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kiara menyiapkan kencan untuk ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kiara segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, hah? Inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, Carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal, tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah, apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku, dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku. Jadi, kau Alpha? Ya, tapi bagaimana kau tahu?
Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladona, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apalagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah. Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraan yang ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku makan lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas. Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladona, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar. Ladona, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu. Lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke? Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu, tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu, dapatkan dia, Bu. Dan seperti itulah, adegan romantis di beberapa tahun yang lalu diperagakan kembali tepat di depan mataku. Ibuku basah kuyup, berlari menerobos hujan dan menabrak ayahku. Ayahku menunduk untuk membantunya berdiri, menatap matanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Aku masih kaget saat ayah segera menuju arahku dan menyeretku kembali ke mobil. Bagaimana kau kenal wanita itu? Aku bertanya ke sekitar. Hentikan saja, jangan pernah temui dia lagi, paham? Reaksinya yang ekstrim merupakan bukti kalau ibu sungguhan berarti. Mereka pasti akan kembali bersama segera karena mereka memilikiku. Ikatan spesial mereka. Malam itu aku menelpon ibu. Ibu pasti sangat sedih. Tak apa sayang, aku sudah terbiasa dengan itu. Keluarga ayahmu, biarlah. Ulang tahunmu segera tiba. Ladona, kau ingin hadiah apa? Aku hanya ingin ibu bersamaku. Ya sayang, andai kita bisa merayakannya sebagai sebuah keluarga. Itu dia, aku bersikeras ayah mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Kuundang semua temanku dan kenalanku. Saat pestanya dimulai, aku naik ke panggung dan berterima kasih ke semua orang karena sudah datang. Yang terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang membawaku lahir ke dunia ini. Ayah, ibu, silakan bergabung denganku. Aku percaya kalian semua sudah kenal ayahku, tapi ibuku, Alpha Garrix. Kerumunan mulai bicara dan menunjuk. Sekarang ayah harus mengakuinya. Tolong, ini salah paham. Nona Garrick di sini hanya teman lama, dan sepertinya dia jadi akrab sekali dengan putriku, yang mana sungguh mengagumkan. Mari bersulang untuk ulang tahun putri kecil kita. Sulit dipercaya, dia berkomitmen penuh untuk mengabaikannya. Saat para tamu undangan sibuk mengobrol, ayah menarikku ke sebuah ruangan. Ayah tak berhak untuk marah di sini. Teman lama, ayah benar-benar pembohong. Alpha adalah ibuku. Bukan, dia wanita materialistis. Dengar, tak ada waktu sekarang. Kapan ayah pernah punya waktu untukku? Ayah hanya menghela nafas, minta maaf kemudian duduk untuk memberitahuku bahwa dulu saat awal dia memulai bisnisnya gagal, tapi dia tak mau minta bantuan ke keluarganya. Ibu mencacinya, mengatakan dia pecundang bodoh yang tak mau manfaatkan kekuatan keluarganya. Tak bisa mengubah pendiriannya, ibu pergi setelah aku lahir.
Tidak, bukan hanya itu saja. Aku minta maaf, Robert. Aku seharusnya tak muncul ke sini. Ini kesalahanku. Ibu tiba-tiba pingsan. Panik, aku dan ayah membawanya ke tempat tidur. Malam itu, terus kuperiksa ibu, lalu tertidur di sampingnya. Aku terbangun karena notifikasi ponselku, jadi dengan cepat aku keluar untuk memeriksa tanpa membangunkan ibu. Oh astaga, ratusan artikel mengenai ayahku muncul. Foto lamanya dengan Jet dan dengan ibuku ada di semua berita. Pers mengatakan kalau ayah serigala berbulu domba. Ayah dibombardir panggilan telepon dari lusinan saluran berita. Itu dia, hanya Alfa yang punya foto-foto ini. Ayah, dengar, bagaimana mungkin orang serapu itu bisa lakukan sesuatu? Tiba-tiba, kulihat ada sosok yang berada di pintu kamar ibuku. Aku dan ayah berjinjit untuk menangkapnya. Aha, kena kau. Hah? Kiera? Kiera menyatakan kalau ibuku sangat mencurigakan, jadi dia harus mengawasinya. Aku bersumpah dia berpura-pura. Ku dengar dari telepon barusan. Cukup, Kiera. Kau sudah kelewat batas kali ini. Aku tak mau teman yang picik. Pergilah. Kiera tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi. Begitu juga ayah. Demo di jalan nomor 4 masih berlangsung? Baiklah, aku datang. Selalu kerja. Apa semua orang asing itu lebih penting baginya daripada istri dan anaknya? Hari berikutnya, Troy meminta untuk bertemu di taman untuk kabar terbaru. Jadi kucurahkan segalanya padanya. Aku tak percaya ayah menolak ibu hanya untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Ayah tak menghasilkan uang sebanyak saat ia menjalani bisnisnya. Mengapa ia begitu yakin dengan pekerjaan ini? Aku dulu juga berpikir seperti itu tentang ibuku, tapi kemudian aku sadar kalau dia tak lakukan pekerjaannya untuk uang atau ketenaran, tapi hanya karena berkontribusi untuk masyarakat. Aku sekarang sepenuhnya mendukungnya, karena itu merupakan tujuan hidupnya, mungkin sama dengan ayahmu. Apa yang Troy katakan membekas di benakku, memang masuk akal. Jika ayah menginginkan kejayaan, ada banyak cara lain yang tidak mengharuskannya kerja keras setiap hari seperti ini. Troy selalu pengertian terhadap ibunya, sedangkan aku tak pernah kudukung ayah saat ia harus membagi waktu antara pekerjaannya dan aku. Saat aku sampai di rumah, ibu tak ada, hanya sepucuk surat di meja. Ibu mengatakan ia sakit keras dan tak punya banyak waktu. Itu kenapa ia ambil resiko untuk bersamaku. Tapi sekarang kondisi kesehatannya makin parah, ia tak ingin aku melihat kondisinya yang memprihatinkan, jadi ibu pergi. Aku langsung menelponnya. Bahaya sekali berada di lokasi konstruksi yang terbengkalai ini. Tolong jangan datang. Aku hanya perlu kau tahu aku menyayangimu, Ladonna. Aku langsung tahu di mana ia berada saat ia mengatakannya. Aku segera datang, tapi di pintu ada kru bertampang seram mendekatiku. Jangan khawatir manis, mereka teman kita. Dengarkan saja mereka. Mereka tak buang-buang waktu mengikatku lalu menelpon ayah. Segera saat ayah tiba, ibu menyudahi aktingnya. Ternyata dia berencana mendekatiku setelah tahu ayah terpilih menjadi wali kota. Keinginannya untuk kembali bersama kami hanyalah untuk memperalat ayah. Tapi tak berhasil pada ayah, jadi ia nekat bertindak sejauh ini. Tanda tangan di sini dan putri kita akan selamat. Banyak orang akan bangkrut jika itu kutandatangani. Jangan pernah mengira kau bisa membodohiku. Kau tak peduli dengan putrimu? Atau kau masih mengadakan para polisi tak berguna itu? Nyonya, Anda meremehkan para penegak hukum kami. Itu Troy dan Kiera, diikuti oleh para polisi yang menyamar datang dari segala penjuru. Ternyata Kiera sebenarnya mendengar panggilan telepon yang dilakukan Alfa ke kaki tangannya. Dia lalu memberitahu Troy dan meminta ibunya untuk menyelidiki Alfa. Kebetulan, polisi juga sudah mengincar Alfa karena dia terlibat dalam penipuan yang membuat para penyewa terlilit hutang besar. Dia berkolusi dengan mantan wali kota dan sekarang ingin melanjutkan penipuan itu dengan ayahku. Sebelum dia dibawa pergi, Alfa masih menangis dan memohon bantuanku. Aku tak lebih dari boneka bagimu dan sekarang kau membahas soal cinta ibu? Penipu sepertimu layak untuk dibawa ke meja hukum. Setelah penangkapan Alfa, aku menangis. Dia ibuku. Itu satu-satunya kebenaran dari semua kebohongan itu. Ayah memelukku dan mengucapkan maaf atas segalanya. Ini semua salahku. Dengan bodohnya aku jatuh ke perangkapnya karena aku ingin seseorang merawat kita. Ayah minta maaf, Ladonna. Kau telah melalui banyak hal karena aku dan pekerjaanku. Tak apa ya, sekarang aku tahu betapa bermaknanya pekerjaanmu. Aku bangga menjadi putrimu. Dan kalian berdua, terima kasih. Kuputuskan untuk ikut kelas masak untuk mendukung ayahku dengan lebih baik. Dan jamuan makan ini adalah hasil kerja kerasku. Tapi bahkan sebelum ayah sempat duduk, panggilan darurat datang. Dia merasa bersalah, tapi dengan lega ku katakan, "Baik ayah, akan kusimpankan untukmu." Aku agak kecewa, tapi toh ini pekerjaannya, dan jika itu tak bisa diubah, kenapa tak belajar menikmatinya? Beberapa saat kemudian, para kudanil lapar ini sudah datang. Tapi hei, baru saja muncul di pikiranku, bagaimana kalau ibu Troy? Ibunya juga lajang dan akan terlihat serasi dengan ayahmu, ya kan? Tidak aku sudah sadar ayah sudah punya kecintaan dalam hidupnya, melayani masyarakat. Ayah sangat senang dengan pilihannya, jadi akan kubiarkan dia untuk saat ini. Itu benar, lagi pula kita tak bisa jadi keluarga. Paling tidak, belum. Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara.
Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, ku bawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust. Bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu, tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy, dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh. Lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan? Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja.
Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak! Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana, jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah kubilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah kubilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku. Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini?
Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memerintahkan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalo! Tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona di IE. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen DIE? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu, jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku? Sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha menjadi jahat lagi.